Aku Alia, anak seorang petani miskin yang mempunyai tekad dan doa untuk menembus segala keterbatasan, hingga akhirnya dapat menggapai cita-cita menjadi seorang guru yang menginspirasi. Sebelum memulai ceritanya, you absen dulu. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di lereng bukit, tinggallah Alia, seorang gadis kecil yang lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual sayur keliling. Rumah mereka berdinding bambu, berlantaikan tanah. Meski serba kekurangan, Alia punya kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia sering belajar hanya dengan cahaya lampu templok, mengulang pelajaran sambil membantu ibunya menyiapkan dagangan. Namun keterbatasan biaya membuat banyak orang meragukan masa depannya. Anak orang miskin tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Begitu bisikan yang sering didengarnya. Tapi Alia menutup telinga, menggenggam erat mimpinya. Alia sering berjalan kaki belasan kilometer untuk mencapai sekolah. Sepatunya hanya satu-satunya, sudah bolong di ujungnya. Tapi semangatnya tidak pernah redup. Ia menjadi murid terbaik di kelas, bahkan sering mengajari teman-temannya. Setiap ujian, Alia mendapat nilai terbaik. Ketika lulus SMP, ia mendapat beasiswa ke SMA. Namun perjalanan tidak mudah. Ia harus tinggal di kos sederhana. Kadang hanya makan singkong rebus saat uang habis. Ia bekerja paruh waktu, mencuci pakaian tetangga kos. Setelah lulus kuliah keguruan dengan beasiswa, Alia kembali ke daerah pedesaan untuk mengabdi sebagai guru SD. Sekolahnya berdinding papan reyot, banyak bangku patah. Murid-murid datang tanpa alas kaki. Alia tidak mengeluh, justru semakin bersemangat. Ia mengajar dengan penuh cinta, membuat metode belajar kreatif, meski tanpa fasilitas. Murid-muridnya senang. Orang tua mereka mulai percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan. Kerja keras Alia membuahkan hasil. Ia menciptakan metode numerasi kreatif berbasis permainan tradisional, membuat murid-murid cepat memahami pelajaran. Karyanya membawa ia meraih penghargaan guru berdedikasi tingkat nasional. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa rekan sesama guru merasa iri. Mereka berbisik mengatakan Alia hanya mencari popularitas. Alia sempat sedih, tapi ia memilih diam, membiarkan kinerjanya menjadi jawaban. Prestasi Alia membuatnya mendapat kesempatan langka, magang tugas belajar ke Perancis. Saat pesawat lepas landas, Alia meneteskan air mata. Ia teringat masa kecilnya, rumah bambu, jalan setapak berdebu, dan perjuangan yang panjang. Kini ia terbang membawa nama desanya. Di Prancis, Alia belajar banyak tentang pendidikan modern. Ia berjalan di kota Paris dengan mata berbinar, tapi hatinya selalu ingin kembali membawa ilmu untuk anak-anak desanya. Sepulang dari Prancis, Alia kembali ke Indonesia dengan semangat baru. Ia membangun pendidikan kreatif untuk desa-desa terpencil, melatih guru-guru muda, dan membawa inspirasi. Meski sempat dijatuhkan oleh iri hati, akhirnya semua orang mengakui dedikasi Alia. Murid-muridnya tumbuh menjadi anak-anak percaya diri. Ia bukan lagi gadis miskin dari desa, melainkan sosok cahaya yang menerangi jalan pendidikan di tanah air. Alia tersenyum di tengah murid-muridnya. Akhir bahagia dari perjalanan panjang penuh air mata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.